Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Saat ini di zaman yang serba dimudahkan dengan teknologi informasi ini, ada satu kekhawatiran yang muncul di tengah-tengah masyarakat, bahwa sebahagian kita masyarakat Indonesia, termasuk di dalamnya umat Islam, gampang sekali, mudah sekali mengeluarkan kalimat-kalimat cemoohan, caci maki, hinaan melalui media sosial. Gampang sekali Pak Ibu sekalian. Bahkan hampir tiap hari kami buka Facebook, atau mungkin saudaraku sekalian bisa saksikan, lihat di Facebook, ada orang yang senang menulis status atau mengomentari status orang lain. Kalimatnya kalimat yang sama sekali tidak ada nada kebaikan. Ujaran kebencian, hinaan, cemoohan, merasa diri yang paling benar, merasa diri yang paling baik. Inilah salah satu yang kita khawatirkan. Padahal kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah, kehadiran teknologi informasi termasuk media sosial di satu sisi sesungguhnya adalah satu kebaikan bagi kita semua. Bahkan dakwah Islam dengan adanya teknologi informasi ini bisa menyebar kemana-mana. Kalau kita dakwah di masjid mungkin didengarkan hanya belasan orang, puluhan orang. Atau tabligh akbar mungkin ratusan sampai ribuan orang. Tetapi dengan ceramah melalui YouTube, melalui Facebook, melalui media-media lainnya bisa didengarkan oleh ribuan, bahkan mungkin jutaan orang. Melihat ustaz-ustaz kondang kita, Pak Ibu sekalian, subhanallah, luar biasa. Jadi satu sisi memang sangatlah baik. Tapi di sisi lain yang kami katakan tadi amat mengkhawatirkan. Jadi sebahagian orang dengan gampangnya, dengan mudahnya menggunakan media sosial untuk mencaci orang lain, menghina orang lain, menjelek-jelekan orang lain, menfitnah orang lain. Bahkan ada yang kemudian dia menghina di balik akun abal-abal, atau istilah orang lain akun bodong. Dia ingin menjelekkan orang lain, tapi dia tidak berani berhadapan dengan orang lain. Dia takut juga dengan hukum. Dia bikin akun abal-abal, akun bodong istilahnya. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, sebagai orang yang beriman, sebagai umat Islam, panduan kita dalam bermedia sosial sesungguhnya tetaplah Al-Quran. Segala hal yang dibenarkan oleh Al-Quran dan sunnahnya Rasulullah SAW, insya Allah pun ketika kita memanfaatkan media sosial, silahkan. Kalau memang menurut Al-Quran dan Sunnah secara umum dibenarkan. Tapi kalau menurut Al-Quran tidak dibenarkan, maka jangan manfaatkan media sosial itu untuk sesuatu yang dilarang oleh Al-Quran. Apa misalnya Pak Ibu kaum muslimin? Dalam surah Al-Hujurat, surat yang ke-49, Allah
Subhanahu wa ta'ala berfirman. Apa kata Allah? Salah satunya di ayat yang ke-11. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumin min qaumin asa ayyakunu khairam minhum. Wahai orang-orang yang beriman, la yaskhar. Janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain. Janganlah satu pribadi, seseorang mengolok-olok orang yang lain. Kenapa kata Allah Subhanahu wa taala? Karena bukan tidak mungkin atau bisa jadi orang-orang yang mengolok-olok belum tentu lebih baik daripada orang yang diolok-olok. Atau bahasa sebaliknya, orang yang diolok-olok bisa jadi lebih baik daripada yang mengolok-olok. Jadi mengolok-olok orang lain, Pak Ibu sekalian, jangan diolok-olok. Jadi kalau tidak jelas faktanya, tidak jelas apa, kalau tidak jelas hal-hal yang buruknya, nah, kadang kita belum tahu apa-apa, sudah diolok-olok. Nah ini, jadi Pak Ibu sekalian, jadi kalau demikian bagaimana? Jadi kalau di media sosial, ya, kita senang mengolok-olok orang lain. Nah ini tentu kalau dibalikan kepada Al-Quran, ini adalah sesuatu yang tidak dibolehkan. Kemudian kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wala nisa'un min nisa'in asa ayyakunna khairan minhunna. Diperkuat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi perempuan mengolok-olok perempuan yang lain, jangan. Kemudian wala talmidhu anfusakum. Dan janganlah kamu mencela satu sama lain. Mencela orang lain, merendahkan orang lain, menganggap diri yang paling hebat, menganggap diri yang paling benar. Apalagi Pak Ibu sekalian menghina fisik orang lain. Ini sesuatu yang amatlah akhlak yang buruk. Sebab kalau kita mencela fisik orang lain sama dengan mencela ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan. Jangan biasakan, Pak Ibu sekalian. Kemudian, wala tanabadu bil alqab. Dan janganlah kamu saling memanggil dengan panggilan yang buruk. Ya, ini diingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan memanggil dengan panggilan yang buruk. Nah, kita pada Pilpres yang lalu, inilah saat yang paling menyedihkan kita. Sesama warga bangsa, sesama umat Islam bahkan. Satu pendukung presiden dengan presiden, karena kita terbagi kepada dua pilihan saja. Hanya dua pasangan calon. Lalu ada panggilan cebong dan kampret. Ini adalah panggilan-panggilan yang tidak baik. Entah siapa yang memulai, tapi kemudian panggilan ini sampai sekarang Pak Ibu sekalian masih dipakai. Sungguh tidaklah akhlak yang baik. Sungguh bukanlah akhlak yang baik dengan memanggil panggilan yang buruk ini. Ya, ini Pak Ibu sekalian kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kemudian pada ayat yang berikutnya, apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Wa ya ayyuhalladzina amanu jatanibu katsiran minadh-dhann. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Inna ba'dadh-dhanni itsmun. Karena sebahagian dari prasangka itu adalah dosa. Ada prasangka yang baik? Ada. Berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini salah satu yang dibenarkan. Tapi Pak Ibu sekalian, berprasangka yang buruk, su'udzon, disebutkan sebahagian dari prasangka itu adalah dosa. Jadi jangan banyak prasangka kalian, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jauh itu. Nah kita Pak Ibu sekalian, ini pula di media sosial pun kadang kita gampang berprasangka yang buruk kepada orang lain. Belum jelas masalahnya, kadang diposting oleh orang lain dari daerah lain. Kita tidak tahu, lalu kita ikut-ikutan pula.
Bapak sekalian, jauhi itu. Tabayun dulu. Check and recheck dulu. Tanya dulu. Oh, kalau kita sudah baca, lihatlah. Tidak apa-apa, sekedar pengetahuan saja. Tapi jangan kemudian belum tahu kebenarannya, sudah di-share. Ya harusnya bagaimana? Saring dulu, baru sharing. Pilah dulu, baru dibagi. Cek dulu. Harusnya seperti itu, Bapak sekalian. Jadi kalau tidak, malu kita. Ini Pak Ibu sekalian. Kemudian kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wala tajassasu. Janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Ado sesalah orang. Tidak salah bahas supaya orang kau salah. Nah, ini tidak boleh Pak Ibu sekalian. Jangan seperti itu. Jangan cari-cari kesalahan orang lain. Jangan habiskan energimu untuk mencari kesalahan orang lain sehingga kamu tak ada lagi energi untuk melihat di mana kesalahan dan kekuranganmu. Jadi Abi, Bapak Ibu sekalian, Abi energi awak untuk mencari kesalahan orang, lupa awak mengoreksi, mengevaluasi, melihat kesalahan kita sendiri. Kalaulah habis energi awak Bapak Ibu sekalian, maka kita sulit menjadi orang untuk selalu lebih baik dan lebih baik lagi. Jangan sampai Bapak Ibu sekalian, tungau di sebarang lawi tampak, gajah di palupuk mato indah tampak. Nah, jangan serupa itu Bapak Ibu sekalian. Jadi perbaiki diri, mulai dengan memperbaiki diri. Apa yang bisa kita lakukan, lakukan. Bukan tidak boleh mengkoreksi orang. Bukan tidak boleh memperbaiki kesalahan orang. Tapi kalau tiap hari kita hanya mengurusi orang saja diurus, nah ini yang jadi masalah Pak Ibu sekalian. Apalagi cari-cari. Ado-ado salah orang. Kalau tidak salah, buat salah. Pasal 1, si fulan salah. Pasal 2, kalau si fulan tidak salah, balikkan ke pasal 1. Nah, tidak bantu itu Pak Ibu sekalian. Itu cari-cari kesalahan namanya. Kemudian wala yaghtab ba'dukum ba'dan. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kamu saling menggunjing sebahagian yang lain. Senang menceritakan keburukan orang lain. Oh iya kan bana, kan batu dan bukecian. Itu Pak Ibu sekalian yang menggunjing. Kalau yang wak ceritakan, yang wak sampaikan itu bukan kebenaran, itu namanya fitnah. Tapi kalau yang kita ceritakan itu adalah batu, tapi aib orang lain, lalu kita ceritakan, itu yang namanya ghibah, gunjing. Jangan senang, Pak Ibu sekalian. Apa kata Allah? Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitam fakarihtum. Apakah kamu suka memakan daging saudaramu yang sudah mati? Pastilah kamu jijik kepadanya. Jadi menggunjing itu kata Allah SWT ibarat memakan daging saudara kita yang sudah mati. Dia tidak berdaya lagi, tidak tahu. Dimakan tangannya, dimakan kaki, telinga, pipinya, lain sebagainya, dikunyah. Tidak ada masalah, tidak tahu dia. Ya, jadi menggunjing orang lain, menceritakan keburukan orang lain di belakang dia, sama seperti itu. Apakah kamu suka seperti itu? Kata Allah, memakan daging saudaramu yang sudah mati. Tentu tidak suka, Pak Ibu sekalian. Jadi kalau Pak Ibu sekalian, bagi saudara-saudara yang senang caci maki, yang senang hina menghina, jelek menjelekkan, cari-cari kesalahan orang lain, mengolok-olok orang lain, termasuk melalui media sosial Facebook, bertaubatlah. Innallaha tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat, orang-orang yang memperbaiki dirinya. Bapak Ibu sekalian, bangsa ini butuh orang-orang yang selalu berada di jalan kebaikan. Maka hal yang terbaik yang harus kita lakukan adalah memulai kebaikan itu dari diri kita sendiri. Kalau diri kita sudah baik, maka berangsur pula kita menebarkan kebaikan untuk orang lain.
mengingatkan kesalahan orang lain, bukan dengan cara menebarkan kebencian kepada orang yang berbuat salah. Inilah tausiah kita, tausiah singkat kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Fastabiqul khairat, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.